Rupa Jakarta kian metropolis saja. Belantara gedung jangkung, merajanya polusi udara, ditambah kian berjejalnya warga penghuni kota. Berangkat dari potret semacam itu, taman kota lantas mewujud jadi semacam oase. Tempat warga boleh melarikan diri dari segala sesaknya kepungan situasi. Namun sayangnya, taman-taman kota di ibu kota belakangan tak lagi memangku fungsinya. Mampirlah di taman-taman kota Jakarta. Pengunjungnya memang ramai. Namun banyak di antaranya muda-mudi yang datang untuk berpacaran. Padahal, taman kota dirancang untuk segenap anggota keluarga. Taman kota menyandang fungsi lanskap, ekologi, dan estetika kota. Weh, Mas Mbak, minta pendapatnya dong tentang taman ini nyaman atau enggak? Nyaman? Sering pacaran di sini? Jarang. Lagi libur aja. Biasanya enak nggak sih Taman Monas untuk tempat pacaran? Nyaman? Green banget. Green. Biasa kesini sore, pagi? Malam sih sering ya. Malam sering. Taman Silang Monas di jantung ibu kota jadi salah satu tempat favorit muda-mudi memadu kasih dan janji. Wah, asik banget nih, Mbak. Mau nanya nih, Mbak. Sering pacaran ke sini? Enggak, baru. Biasanya pacaran di mana? Paling di rumah doang. Iya, suka. Agak takut nih, sepi-sepi gini nanti ada penodongan atau apa, kriminalitas. Aman nggak di sini? Tahu deh. Udah tahu juga. Paling cuma duduk-duduk doang. Duduk sering. Tim Cakrawala terus belusukan ke taman kota di sekujur Jakarta. Demi leluasa mengulik informasi, tim Cakrawala berlagak seolah pasangan yang sedang mencari tempat untuk berduaan. Kami sambangi salah satu taman di Jakarta Pusat. Taman apa? Soalnya sering, aku nggak tahu daerah sini. Baru datang sih, jadi nggak tahu. Larang itu nggak suka ya. Banyak kok di luar daerah sini. Banyak banget. Boleh sampai jam berapa aja nih, Mas? Boleh. Bebas. Bebas. Sering nongkrong di sini, Mas? Tiap hari orang kita kerja di sini berapa? Oh, tiap hari nongkrong sini. Kerja di? Oh, belakang. Biasanya habis kerja ke sini. Asik untuk nongkrong. Di taman kota di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, situasinya tak berbeda. Itu jam berapa ya nih? Oh. Gimana bang, biasa untuk ya berduaan di sini nggak masalah ya? Takutnya kan diganggu apa gimana? Ya pemirsa, taman sebagai penapasan kota sering juga dijadikan oleh warga sebagai pusat kegiatan. Pemirsa, kini saya berada di Taman Monas. Di sini nih kerap dijadikan tempat untuk pusat kegiatan warga. Namun ada beberapa aktivitas yang tidak boleh dilakukan warga di taman ini. Ini nih contoh-contohnya. Salah satunya dilarang berjualan. Perda nomor 8 tahun 2007 menyebut setiap orang atau badan dilarang berjualan di Taman Monas. Namun, peraturan tinggal peraturan. Kenyataannya berkata lain. Dagang dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 3 sore sampai jam 10 nggak mesti. Nggak mesti ya. Ya. Nah, udah berapa lama dagang di sini nih? Udah 4 tahun. Nah, tahu nggak peraturan itu yang nggak boleh berjualan di Taman Monas? Ya memang nggak bisa boleh jualan di Taman Monas, tapi udah biasa bos. Udah biasa. Kok dibolehin? Nggak ditegur sama aparat atau gimana? Nah sama Pol PP, sama Pol PP itu kadang udah mikir dulu, kadang dirajin gitu aja. Pernah dirazia? Soal ada peraturan yang melarang, pedagang mengaku paham. Pemerintah kota juga kerap menggencarkan razia terhadap pedagang di sini.
Namun, para pedagang bergeming, berani mengambil risiko demi meraup rezeki. Dengan Pak siapa? Sini. Pak, nah Bapak tahu nggak, kan nggak boleh berjualan atau berdagang di Taman Monas. Tahu nggak ada peraturan itu? Ya ada sih ada, tapi orang dagang ya temennya masuk ikut masuk. Oh gitu, karena lihat yang lain bisa masuk juga gitu. Iya, temennya masuk ikut masuk. Gitu. Nah Pak, kan kalau pengakuan dari pedagang sini kan sering dirazia. Bapak sering dirazia nggak? Iya. Sering dirazia? Iya. Sama siapa tuh? Satpol PP apa dinas apa? Satpol PP. Nah, Bapak suka suka ada pungli nggak sama Satpol PP? Suka dimintain duit nggak? Enggak. Suka ada iuran nggak di sini? Per bulan berapa? Per minggu berapa? Para pedagang malah mengklaim menyumbang jasa. Dengan adanya mereka, kejahatan di taman kota terkurangi. Parah Pak. Jahat. Iya, banyak kejahatan malah. Banyak kriminal Iya, di sini, banyak. kriminalitas. Iya, Oh gitu. Jahat, uang diambilin semua. benar. Banyak tindakan kriminalitas di sini. Banyak. Iya. Selama orang boleh jualan begini malah turun jauh. Pergeseran fungsi taman kota di Jakarta. Jadi arena berjualan, jadi arena pacaran. Bahkan, jadi lokasi mesum dan esek-esek kelas murahan. Ayo. Suasana taman yang nyaman kerap disalahgunakan untuk perilaku yang melenceng dari nilai dan norma. Apalagi kalau hari menjelang malam. Beberapa taman di ibu kota bahkan dijadikan tempat prostitusi. Di sepanjang Kanal Banjir Timur misalnya. Ayo. Praktik prostitusinya, taman jadi tempat bertransaksi. Perempuan bayarannya lantas diboyong ke hotel. Mi salah satunya. Ia mengaku baru 1 tahun terakhir melakoni selepas perceraian rumah tangganya. Motifnya klise, menyelamatkan ekonomi keluarga demi masa depan 2 anaknya. Biasanya kalau diajak sama cowok, ke hotel mana aja? Jarang mas, bener jarang banget. Anak 2 jadi? Sama sama? Di mana sekolah? Anak 2? Yang 2 tahun itu. Cuman lu kalau main kayak banget. Iyalah. Iya, Bu. Cerita S lain lagi. Perempuan pekerja seks komersil ini berumah di Jakarta Utara. Namun saat mencari mangsa, S bisa kelayapan ke sekujur taman di Jakarta. Biasa sih kadang di sini, kadang ya mencar-mencar aja, kadang di Jakarta Timur, Selatan. Sampai ke Jakarta Timur? Iya, kalau emang lagi sepi ya ke sana gitu. Oh, jadi nggak satu tempat? Enggak. Muter-muter aja. Kenapa itu? Kok nyarinya di taman? Kayaknya lebih enak di taman ya transaksinya. Kadang ya kalau kadang-kadang om lewat gitu. Jadi kita ngasihnya harga tuh transaksinya lebih enak. Kecuali kalau di diskotik kan kurang ya. Gitu. S bukan sembarang PSK ternyata. Perempuan yang umurnya belum genap 30 tahun ini mengasuh puluhan PSK. S juga mucikari. Anak buahnya memanggilnya Mami. Anak lu punya berapa? Ya bangsa 30-an. Kan lain-lain. Taman sebagai tempat praktik langsung prostitusi diakui oleh S.
PSK asuhannya kerap melakukannya. Kalau main di taman kayaknya kurang ini ya, kurang. Kadang takutnya udah mau buka baju nggak, udah langsung kelihatan orang kan. Lebih baik di hotel aja gitu. Oh jadi cuman nego doang? Nego aja di sana. Kalau mainnya di taman paling anak-anak gua aja gitu, yang cepat-cepat langsung kasih duit ya langsung jalan gitu. Ya udah gelar di taman aja gitu, tempat agak sepi. Kira-kira jam 3-an kan udah mulai sepi itu jalanan. Jadi kita main transaksi di situ. Oh gitu kalau. Taman kota isinya tak lagi warga. Ada PSK, ada juga waria. Nah itu mainnya di taman apa aja? Kayak daerah Puri Casablanca kita main di sana. Campuran aja sama bencong-bencong gitu. Gitu. Kalau bencongnya asik ya kita gabung gitu. Kalau kadang-kadang kan bencong yang nggak suka, ya kadang-kadang diresain gitu. Untuk tarif, S menakar kemampuan bayar si lelaki pemakai jasa. Kalau yang masa kalangan bawah ya paling 2,5, 200 gitu. Kalau yang kalangan atas ya paling 500, 600-an gitu. Sehari bisa dapat berapa pelanggan? Satu malam? 5 ya kalau nggak salah 5, paling lama 5. S paham benar bisnis esek-eseknya menerabas aturan. Karenanya, S pasang jaring pengaman. S menyewa oknum aparat demi bisnis lancar jaya. Kan ada kayak dekengannya mas gitu. Kalau dia ada razia nih gitu, kita buru-buru nih langsung kabur gitu. Yang bikin siapa? Nggak usah kasih tahu ya kali ya. Siapa? Ada sih, ada aja. Kadang sih kuncennya aja yang ada kuncennya di situ. Sering kena razia? Anak buahnya aja sih, maminya enggak. Nggak pernah kena? Nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah kena. Selama 10 tahun lebih? Enggak, alhamdulillah nggak pernah. Lolos mulu? Lolos terus, paling anak buah aja, ini nih lagi ditangkap, langsung diambil sama saya gitu. Ini kan sekarang Jika anak asuhnya kena garuk petugas, S mengurus pembebasannya. Duit pelicin bicara, urusan beres sempurna. biasanya kalau anak-anak baru ditangkap gimana nyelesain? Ya paling kasih sogok sama itunya aja, kantipnya aja gitu. Kasih 300 apa 200, kena 300-an lah ke atas, 400-an. Pemerintah Kota Jakarta bukannya tak tahu taman kota disusupi praktik prostitusi. Sederet jurus digencarkan untuk menggebahnya. Dari mulai penerangan taman dibenahi hingga menempatkan petugas. Sekarang ini sebenarnya tidak ada. Kenapa? Karena semua taman sekarang itu tingkat pencahayaannya itu sudah rata-rata 50 lumen di taman itu. Itu pertama. Yang kedua, penjagaan kita terhadap keamanan ketertiban terhadap Monas itu security kita ada. Hampir di semua taman-taman, khususnya taman-taman yang memang biasa digunakan masyarakat pada malam hari. Di situ ada security kita. Kemudian yang ketiga, kalau dulu taman itu memang gelap ya, karena satu, lampunya tidak ada, dua, taman pohon-pohon yang ada di sana itu rindang sekali. Nah sekarang kita sudah lakukan penopingan supaya itu transparan. Warga yang tinggal di area Waduk Pluit, Jakarta Utara menentang penggusuran. Waduk Pluit sejatinya sudah beroperasi sejak tahun 60-an. Namun, lama-kelamaan permukiman warga bertumbuh di sini. Alhasil, dari sekitar 80 hektar luasan waduk, 20 hektar diantaranya dicaplok permukiman. Lahan milik negara dikangkangi. Sejak awal 2013, pemerintah DKI Jakarta berupaya mengembalikan fungsi Waduk Pluit sebagai pencegah banjir. Warga yang digusur dipindah ke rumah susun.
Hanya saja banyak warga yang menolak. Saya minta hak kami, Pak. Kami minta hak kami. Tolong, Pak. Jangan Bapak lupa. Jangan Bapak kacang lupa kulitnya. Saya juga memilih Bapak. Medio Agustus 2013, Taman Waduk Pluit siap jadi tempat rekreasi warga. Sengkarut persoalan juga melilit Waduk Kriario di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sejak zaman mendiang Gubernur Ali Sadikin di era 60-an, Waduk Kriario sudah berfungsi sebagai penampung banjir dan tempat rekreasi. Namun lagi-lagi, permukiman warga bikin luasan waduk kian ciut. Sejak Agustus 2013, pemerintah DKI Jakarta giat membersihkan kawasan Waduk Kriario. Rumah warga yang ilegal dibongkar. Meski proyek ini belum rampung benar, namun taman kota di sekitar waduk sudah menawarkan suasana nyaman. Sejak kepemimpinan duet Jokowi-Ahok, ibu kota terus bersolek. Tanah negara yang dikangkangi permukiman ilegal diubah jadi ruang terbuka hijau yang asri dan nyaman. Ruang terbuka hijau dalam wujud taman kota, taman lingkungan, jalur hijau, dan tepian air. Hingga akhir 2012, luas ruang terbuka hijau hanya sekitar 2.700 hektar saja. Nah, di tahun 2013, dari sekian banyak yang kita programkan untuk kita bebaskan, dari hasil sementara sampai sore ini saya hanya bisa melihat 19 lokasi. 19 lokasi dari kurang lebih 50 yang kita rencanakan untuk kita bebaskan. Taman-taman kota mulai menambah permai paras ibu kota. Akan halnya efek samping berupa praktik mesum dan prostitusi di taman kota, pemerintah kota meneguhkan kebijakan tumpas. Tak boleh ada yang celah di taman kota. Di kota, jadi kita ambil gambar di sini.